Pada saat semua bergerak, kita butuh satu yang tidak bergerak. Kita harus berdiri di tempat yang tepat. Karena dari tempat yang tepat kita bisa melihat persoalan dengan tepat. Kalau kita berdiri di tempat yang salah, maka kita bisa melihat persoalannya keliru, solusinya keliru, langkahnya keliru. Hari ini kita belajar bagaimana kepemimpinan in time of crisis. Di saat-saat terjadi krisis. Perlu diketahui krisis dengan tragedi itu berbeda. Tragedi itu sudah terjadi, krisis itu di masa di mana keputusan perlu diambil apakah akan jadi berkat atau jadi tragedi. Ya, pada saat krisis terjadi biasanya semua bergerak. Sesuatu yang terjadi yang tidak bisa dikontrol oleh business as usual. Dibutuhkan extra effort. Seandainya kita bisa menemukan kuncinya, maka akan bisa menjadi lompatan-lompatan. Pada saat semua bergerak, di krisis itu banyak yang bergeser, banyak yang bergerak, kita butuh satu yang tidak bergerak. Kalau saya umpamakan kapal, maka jangkar kita harus tertancap dengan baik. Nah, saya pelajari dari Esther 4 ini dalam kehidupannya Mordekai. Jangkarnya dia ada 3. Ya. Yang pertama, God is all powerful. Ya, jadi Tuhan itu, He is in control. Tidak dipertanyakan Tuhan bisa menyelesaikan ini atau tidak. Saudara ingat di ayat 14 dikatakan, Esther kalau kamu tidak mau bertindak, Tuhan bisa pakai cara lain. Artinya, God will do it anyway. Ya. Tidak ada question bahwa Tuhan tidak mampu. Tuhan is all powerful. Yang kedua, God is all loving. Ya. Dia mengasihi umatnya, dia mengasihi umat pilihannya, dia mengampuni, dia merciful, dia full of grace. Jadi ada keyakinan, tidak ragu sama sekali di hatinya Mordekai bahwa Allah mengasihi umat pilihannya. Ya. Kalau dia all powerful tapi dia tidak mengasihi kita, apa gunanya? Ya. Yang ketiga atau jangkar yang ketiga adalah God is purposeful God. Ya, jadi dia itu aktif, dia tidak sekedar menciptakan manusia terus ditinggal liburan. Ya. Dia ciptakan terus tidak urusan dengan dunia, tidak. Tuhan itu aktif, dia itu engage, dia itu intentional. Setiap yang dia buat ada purpose-nya. Jadi dilihat dari reaksinya Mordekai menghadapi krisis ini, kayaknya 3 jangkar ini kuat dan tidak diganggu-gugat dalam hidupnya Mordekai. Dalam hidup kita sama, kita menghadapi krisis dalam kehidupan. Bisa krisis keluarga, bisa krisis keuangan, bisa krisis relationship dengan orang, bisa krisis kesehatan, tapi ada 3 hal ini yang harus jadi anchor kita. Tidak boleh kita ragu sama sekali. God is all powerful. He is in control. If He will, He can. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin Tuhan kerjakan. Yang kedua, God is all loving. Tidak ada question bahwa apakah Tuhan mengasihi saya. Tuhan pasti mengasihi kita. Or merciful, He is forgiving. Ya. Yang ketiga, bahwa God is engaged. Dia aktif. Semua yang diizinkan ada purpose-nya dalam kehidupan kita. Itu anchor yang perlu di saat kita menghadapi krisis apapun juga di dunia ini. Ingat 3 hal ini yang kita belajar dari Mordekai. Kenapa saya kok bisa ngambil kesimpulan seperti itu? Where do you stand determine what you see and what you don't see. Nah, kalau kita mau menyelesaikan krisis, kita mau menentukan move berikutnya apa, langkah berikutnya apa, keputusannya apa, kita harus berdiri di tempat yang tepat. Ya. Karena dari tempat yang tepat kita bisa melihat persoalan dengan tepat. Kalau kita berdiri di tempat yang salah,
maka kita bisa melihat persoalannya keliru, solusinya keliru, langkahnya keliru. Nah, tempat yang tepat itu tempat yang seperti apa? Tempat yang tepat itu tempat yang benar di hadapan Tuhan, dan tempat di mana Tuhan melihat persoalan itu. Ya. Nah, caranya gimana supaya kita bisa berdiri di hadapan Tuhan dalam melihat persoalan ini? Nomor satu, langkah pertama yang perlu dalam menghadapi krisis adalah alignment. Itu sebabnya di ayat 1, begitu mendengar kabar tentang krisis yang ada, bahwa orang-orang Yahudi, maka yang dibuat Mordekai pertama kali adalah dia mengoyakkan pakaiannya, kemudian mengenakan kain gabung, taruh abu di kepalanya, ya, kemudian dia berpuasa dan bertobat. Ya. Mengenakan kain gabung, taruh abu, itu biasanya dikaitkan dengan puasa dan dikaitkan dengan pertobatan. Ya. Misalnya kejadian di Nehemia pasal 9, halnya sama. Kain gabung, taruh abu di kepalanya, bertobat sungguh-sungguh. Kemudian lihat di Niniwe, kitab Yunus, waktu mau dihancurkan Tuhan, mereka kenakan kain gabung, taruh abu di kepala, bertobat. Jadi pertobatan itu adalah alignment. Orang yang berdosa itu pertama-tama dia salah arah. Jadi kalau dia bertobat, dia harus kembali. Arahnya berubah. Orang yang berdosa itu orang yang terluka. Jadi harus disembuhkan. Orang yang berdosa itu orang yang menyakiti dirinya sendiri dan menyakiti hubungannya dengan Tuhan. Nah, langkah pertama dalam krisis apapun juga, Mordekai tidak bingung harus berbuat apa. Dia tahu Tuhan mampu menyelesaikan ini, Tuhan mengasihi mereka. Masalahnya adalah, saya berdiri di tempat yang benar apa tidak? Jadi langkah pertama adalah pertobatan dulu. Ya. Pertobatan punya dua fungsi. Satu adalah untuk mengatakan, jadi gampang-gampang orang sekarang bertobat asal Tuhan ampuni, cengengesan gitu, beres. Tapi pertobatan di perjanjian lama ini adalah betul-betul merasakan sakitnya hatinya Tuhan melihat dosa kita. Sama seperti kalau kita sudah biasa hidup kudus di hadapan Tuhan, terus kumpul dengan orang yang ngomongannya jorok, orang yang dosa, ya, itu menyakitkan sekali. Itu Tuhan dengan dosa lebih daripada itu. Jadi pada saat kita bertobat, itu kita mengidentifikasi diri kita dengan Tuhan, ya, dan kita katakan, wow, betapa menyakitkan dosa yang kita buat. Tapi Tuhan maha pengampun. Yang kedua, ya, yang kedua adalah grieving, mourning, berduka, ya, karena hubungan kita dengan Tuhan terputus karena dosa ini, menyakiti hatinya Tuhan. Ekspresi pertobatan yang ketiga itu kita bisa lihat di Yesaya 58 ayat 3, saya bacakan 3b. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Kata masih tetap itu artinya dia belum berpindah arah. Masih mengerjakan apa yang dia kerjakan selama ini. Ya. Masih tetap mengerjakan. Jadi pertobatan itu artinya kita stop mengerjakan apa yang dulu kita kerjakan dan mengerjakan hal yang baru yang selama ini tidak kita kerjakan. Dan yang keempat, pertobatan adalah pemulihan, kesembuhan. Di ayat 8 dari 58 dikatakan, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Pada saat apa? Pada saat kita bertindak. Pada saat puasa kita bukan sekedar ritual. Pada saat puasa kita itu membebaskan orang terbelenggu, menyembuhkan orang sakit, memberi keadilan kepada mereka yang diperlakukan tidak adil. Jadi repentance atau pertobatan tujuannya adalah alignment. Tidak hanya kita menyesal di masa lalu, tapi supaya kita bisa berdiri di posisinya Tuhan melihat krisis ini. Kalau kita tidak berdiri di posisi yang benar, solusi kita bisa keliru, move kita bisa keliru, langkah kita bisa keliru. Ya. Jadi repentance adalah alignment dengan Tuhan. Paling tidak saya harus sekarang berdiri di posisi yang benar, supaya bisa meresponi krisis dengan benar juga. Jadi masa lalu dibereskan, masa depan juga dibereskan.
Yang kedua adalah untuk stretch. Kita kapasitinya di stretch, direntang, supaya bertumbuh. Nah, di sini ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, yang namanya stres itu bisa saja percepatan. Di awal tahun ini atau tahun lalu saya rasa banyak tema gereja adalah tema percepatan. Nah, COVID ini telah menolong banyak gereja mengalami masa percepatan yang dulunya lambat sekali mengadopsi digital, mengadopsi teknologi, terjadi percepatan yang luar biasa. Juga terjadi percepatan mungkin dalam memberi kesempatan anak-anak muda untuk aktif di gereja lewat teknologi, lewat digital, pemuritan, dan segala macam. Ya. Yang kedua, krisis bisa menolong gereja atau perusahaan atau organisasi untuk optimalisasi daripada bagian atau organ tubuh yang selama ini kurang berperan. Nah, kalau ada organ tubuh atau bagian otot tertentu yang kurang berperan, krisis kadang-kadang menolong kita untuk menggunakan itu, mengoptimalkan kapasitas yang kita punya. Lewat krisis ini, apa yang kira-kira bisa dioptimalkan dalam meresponi krisis apapun dalam kehidupan kita. Entah dalam keluarga, entah keuangan, entah pekerjaan, entah apapun juga. Kita harus berani search untuk lihat bagian mana yang belum terpakai, yang bisa dipakai sekarang di dalam suasana ini, dalam krisis ini. Menunggu is not an option dalam krisis. Ya. Jadi 1 adalah alignment, 2 adalah bertumbuh. Yang ketiga, falling forward. Nah, semua kita tahu bahwa at one point in our life, dalam satu saat dalam kehidupan kita, kita akan buat kesalahan, atau akan tersandung, atau akan jatuh, atau akan gagal. Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami itu. Ya. Jadi mendingan kita menyiapkan diri, supaya pada saat kita jatuh, jangan jatuhnya ngeblak ke belakang, tapi kalau tersandungnya itu terdorong ke depan. Falling forward artinya pada saat kita tersandung, ya, kalau balance kita baik, fisik kita baik, kita tidak jatuh terjerembab, tapi justru melompat 2-3 langkah ke depan karena kesandung tadi. Ya. Jadi bagaimana supaya kalau kita harus jatuh, kita jatuhnya ke depan, bukan ke belakang. Kuncinya adalah posisi kita, posisi berdiri kita bukan posisi yang santai, bukan posisi yang relax, badan ke belakang, tetapi posisi siap tempur. Jadi kalau kita jatuh, jatuhnya ke depan. Lah supaya jatuh ke depan tidak terjerembab, tapi melompat 3-4 langkah ke depan bagaimana? Ada 3 hal yang saya mau usulkan. Yang pertama, realistically anticipate. Jadi kita mengantisipasi bukan takut. Kita semua akan pernah jatuh, pernah gagal, pernah salah. Jadi mendingan kita cara berdirinya condong ke depan. Ya, supaya dalam keadaan apapun mendengarkan orang lain, berlari, berjalan ke depan badannya, bukan ke belakang. Ya, ini secara rohani maksud saya ya. Bagaimana supaya siap, ready, prepare all the time. Yang kedua, kondisi tubuh kita harus fit. Ya, kalau kita ada infeksi di telinga, kita tidak seimbang. Jadi kalau tubuh kita fit, ya, dan seimbang, maka sesungguhnya kita tidak terjerembab, tapi pas kesandung, kita melompat 3-4 langkah ke depan. Justru lebih cepat sampai ke tujuan. Tadi saya baca di jurnal medik, karena ada gap antara otak dengan otot katanya. Pada saat ada yang muncul tiba-tiba, ada alat namanya EEG yang bisa mendeteksi gerakan otak bereaksi pada batu yang nyandungin tadi. Tapi kalau ada gap antara reaksi otak dengan reaksi otot, maka orang itu terjerembab jatuh. Tapi kalau gapnya tidak ada, maka orang itu akan melompat ke depan. Lah pelajaran rohaninya apa? Kalau otak kita, ya, dengan otot kita, apa yang kita tahu tentang firman, apa yang kita tahu tentang value, tentang nilai-nilai kerajaan Allah, itu tidak ada gapnya dengan behavior kita, dengan tingkah laku kita, kita tidak akan terjerembab.
kita terjerembab kalau pengetahuannya banyak tapi tidak dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 3 hal supaya kalau kita fall, it's falling forward. Ya, falling forward bukan terjerembab tapi justru melangkah 3-4 langkah melompat ke depan sehingga tidak rugi, malah untung lebih cepat sampai ke tujuan. 1, cara berdiri kita harus anticipate. Ya, yang kedua, tubuh kita harus fit. Ya, sehat rohaninya, mentalnya harus sehat. Yang ketiga, tidak ada gap antara otak dengan otot. If you want something you never had, you have to do something you never done. Kalau engkau menginginkan sesuatu yang belum pernah engkau miliki, engkau harus berani melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan. Nah, menurut saya krisis yang ketiga bisa seperti yang dialami Esther, yaitu yang Alkitab katakan anggur baru. Karena apa? Karena kantung anggur yang lama sudah tidak relevan lagi. Tunas yang baru muncul karena tidak relevan lagi. Mungkin gereja sudah tidak relevan, akan muncul jenis gereja yang baru, yang smart, yang relevan. Ya. Nah, pertanyaannya pada kita adalah, ini saya ambil dari ayat ke-14, ya, waktu Mordekai berbicara kepada Esther, dia katakan, sesungguhnya apakah kamu siap? Are you ready for this opportunity? Jadi dia lihat krisis bukan hanya sebagai alignment, ya ada alignmentnya, bukan sekedar stretch, ya ada stretchnya, tapi juga an opportunity dalam hidup kita. Ya, ada satu hal yang tidak pernah kembali selain waktu, yaitu opportunity. Orang yang siap saja yang deserve to take the opportunity. Apakah kita siap sebagai pemimpin untuk selalu ambil kesempatan kapan itu datang? Yang kedua, dikatakan oleh Mordekai, ya, kalau kamu tidak berbuat apa-apa, maka bisa jadi ayahmu, ya, orang tuamu, the house of your father will perish. House of the father mungkin dinastinya maksudnya, turun-temurun nama bapaknya. Ya. Nah, Esther walaupun dia mungkin dibesarkan, dimentori oleh Mordekai, tapi dia juga respect kepada mentor pertamanya, yaitu bapaknya sendiri. Nah, dia diberi kesempatan. This is an opportunity. Ini kesempatan untuk menaruh nama bapakmu, ya, di dalam buku firman Tuhan, dalam sejarah. Ya. Mungkin dia Esther anak satu-satunya, anak perempuan, nama keluarga mungkin tidak terbawa sama dia, ya. Tetapi dia punya kesempatan untuk honoring the ancestor, honoring the parents dengan keputusan yang dia ambil. Yang ketiga adalah pertanyaannya si Mordekai, jangan-jangan untuk inilah kamu diberi kesempatan jadi ratu. Pertanyaannya, apakah ini pintu gerbang destiny? Nah, kira-kira Esther ngeresponi yang mana? Bisa juga dia ngeresponi karena ini kesempatan, ya. Bisa juga dia ngeresponi ini karena demi supaya nama bapaknya tidak hilang dari keturunan Israel. Di kitab Esther disebut nama bapaknya, atau karena dia tahu bahwa ini destiny-nya dia. Lah, saya senang Esther. Kenapa? Karena dia ini terinspirasi oleh tantangan yang besar. Kayak Petrus, kayak Yohanes. Waktu Yesus datang, Yesus berkata, ikutlah aku. Aku akan jadikan kamu penjala manusia. Kalau ini orang-orang yang penakut, maka Petrus akan berkata, enggak lah, mancing ikan aja sulit, kadang-kadang tidak dapat, suruh mancing orang. Ya. Tapi Petrus kemudian dipanggil Tuhan untuk jadi penjala manusia, ditinggalkan semuanya, kapalnya, pancingnya, semua pegawainya, ikut Tuhan Yesus. Sama dengan Esther. Ya. Pada saat pertama di-approach oleh Mordekai, dia bilang, it's impossible. I can't, aku tidak bisa. Ini melawan hukum, aku akan mati. Tapi waktu di-challenge oleh Mordekai dikatakan, mungkin
Kamu diangkat jadi ratu untuk this moment. This is your destiny. This is the gate untuk destiny hidupmu. Waktu dia di-challenge seperti itu, dia ambil tantangan itu, berani untuk mengorbankan nyawanya demi tantangan yang ada. Move keempat, leadership and risk. Leadership selalu ada unsur resikonya. Ya, biasanya orang lihat kita sebagai pemimpin karena kita berani ngambil resiko lebih daripada yang lain. Bukan asal resiko, tapi calculated risk. Resiko yang dikalkulasi. Kenapa kok Esther willing untuk mati? Ya, dia berkata di ayat 16, jika terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Apa yang menyebabkan dia willing untuk take this huge resiko yang begitu besar, nyawanya sendiri? Dia masih muda, ya, mungkin juga belum punya anak, ya, dan banyak hal mimpi-mimpinya belum tercapai. Ya. Yang pertama, orang berkata kemungkinan karena dia cinta bangsanya, nationalism, patriotik, gitu kira-kira. Ya. Orang Yahudi cinta bangsa Yahudi, ya, nasionalismenya tinggi. Apa mungkin itu? Apakah mungkin Esther mengatakan aku siap mati karena siap mati demi bangsanya? Mungkin saja. Tapi ada kemungkinan lain. Bisa saja karena dia ingat bahwa Tuhan punya grand plans, rencana besar, yaitu lewat bangsa Yahudi, lewat keturunan Abraham, semua bangsa di bumi akan diberkati. Jadi kalau bangsa Ibrani-nya nggak ada, ya, maka seluruh bumi tidak dapat berkat apa-apa. Karena grand plan-nya Tuhan adalah lewat keturunan Abraham, semua bangsa akan diberkati. Apakah Esther mikir itu? Bisa jadi. Tapi menurut saya, yang paling memotivasi Esther adalah karena purpose-nya, karena destiny-nya, karena mission-nya. Pada saat the cause become more important than life. Pada saat mission statement, pada saat mengapa saya mengerjakan ini, mengapa saya melayani, mengapa saya memimpin, mengapa saya berkeluarga, mengapa saya membesarkan anak, mengapa saya ngajar. Pada saat cause-nya, penyebabnya, why-nya, mission-nya, itu lebih penting, lebih besar daripada hidup, maka orang berani menyerahkan hidupnya. Pertanyaan yang penting buat kita, what is our life mission? Kenapa kita ada di sini sekarang? Kenapa kita memimpin? Kenapa Tuhan percayakan ini pada saya, itu pada saya? Ya, apa destiny hidup saudara yang untuknya saudara rela menyerahkan hidup? Banyak sudah kenal tentang Maslow hierarchy of needs. Menurut saya Esther ada di puncak sana, ya. Yang menggerakkan dia bukan lagi karena kebutuhan pakaian, yang bawah itu kebutuhan pakaian, makanan, sandang, pangan, papan gitu ya. Itu kebutuhan paling dasar manusia. Dia bukan mati untuk itu. Dia bukan mati karena kebutuhan keamanan, insurance, ya. Pakai bodyguard, bukan itu. Dia bukan mati karena belonging dan segala. Mungkin ada aspek itu tadi bagian dari bangsa Israel. Dia bukan mati, bukan sekedar karena tidak dapat penghargaan atau pengen dihargai jadi pahlawan, bukan. Tapi karena dia tahu that's the meaning of life. God has purpose in her life. Tuhan punya purpose dalam hidupnya. Dan memenuhkan purpose itu dia menemukan arti hidupnya. Dan dalam Maslow ini semua kita punya, ya kita memang butuh makanan, pakaian, papan, sandang, pangan. Tapi kita tidak mati untuk itu. Ya kita tidak mau hidup mati untuk itu. Atau kebutuhan keamanan hidup mati untuk itu, bukan itu. Ya. Tapi saya harap pada saat kita meningkat dewasa, kita mulai mempertaruhkan semua yang kita ada untuk destiny, untuk meaning, untuk purpose, untuk life mission yang Tuhan berikan pada kita. Langkah nomor 5, meet the real you. Ya, krisis itu menolong kita untuk bisa mengenali diri kita sendiri. Pada bagaimana, ini soal how you react, bagaimana saudara bereaksi terhadap atau membuat keputusan
terhadap krisis di masa krisis, itu akan memunculkan your true color. Siapa saudara sesungguhnya. Karakternya seperti apa. Bukan reputasinya. Karakter dan reputasi berbeda. Character is the real you. Reputasi adalah persepsi orang terhadap saudara. Karakter saudara sesungguhnya. Ya. Krisis, seringkali kalau ada panitia-panitia KKR, seminar, hari-hari terakhir semua capek, ya, maka semua kelihatan aslinya. Yang marah, yang bentak, yang macam-macam. Ya, itu jadi krisis itu tidak membentuk karakter. Dia hanya reveal apa yang ada di dalam. Jadi kita tidak membentuk karakter lewat krisis. Kita membentuk karakter di masa damai. Pada saat krisis, itu yang ditampilkan. Yang kedua, your decision pada masa krisis, ya, langkah kita, move kita, itu exposes what you value the most. Apa yang paling sudah hargai akan kelihatan di masa krisis. Ini pertentangan antara komitmen and everything else. Saudara komit pada ini atau komit pada yang lain-lain. Ya. Apa yang paling berharga dalam hidup kita, untuknya kita berani komit, atau kita tidak komit sama siapa-siapa. Kalau kita tidak menemukan satu komitmen yang untuknya kita rela mati, itu artinya komitmenmu hanya pada dirimu sendiri. Yang ketiga, your decision reflect your priority. Artinya keputusan kita, sikap kita di masa krisis, itu menampilkan prioritas kita itu ada di mana atau pada siapa. Siapa yang paling kita kasihi? Apakah apakah Tuhan? Apakah keluarga kita? Siapa yang paling kita kasihi? Siapakah penerima agape love dalam kehidupan kita? Jadi pada saat krisis kita akan ketemu dengan diri kita sesungguhnya. Karakter kita kayak apa? Apa yang paling penting dalam hidup kita dan siapa yang paling kita kasihi? Silahkan diuji. Nah, saya umpamakan kalau kita ke laboratorium, ya, tes darah di Prodia, ada potensial krisis. Kalau hasilnya parah, jelek, kita bisa langsung suruh opname, ya. Hasilnya baik, ya kita pulang dengan bersiul-siul. Tapi hasil tes darah di Prodia ditentukan oleh hal-hal di luar lab, di luar Prodia. Yang pertama tentu intake-nya, apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu menentukan hasil tes darahnya. Yang kedua, bagaimana kita menghabiskan energi kita. Ya, olahraga kah atau tidak olahraga, cuma duduk seharian, dan habit-habit yang lain. Jadi semua yang kita kerjakan 3 bulan terakhir atau lebih, itu memutuskan apakah kita akan ada dalam krisis atau tidak. Jadi, apa yang akan di-reveal di krisis, soal karakter, soal value, soal priority, itu ditentukan pada masa sebelum krisis. Lah buat saya ini namanya discipleship. Di masa damai, di masa tidak ada krisis, nurture karakter, nurture value. Apa yang paling kita hargai. Jangan cuma pas harus tinggal di rumah, work from home, terus kita kumpul semua keluarga. Tapi sebelum ini tidak pernah kumpul sebelum COVID. Nah, itu keliru. Jadi kita harus nurture karakter, value, apa yang kita paling hargai, dan prioritas. Siapa yang paling kita kasih dalam kehidupan setiap hari, sehingga pada saat krisis terjadi, hasilnya bagus. Yang ditampilkan karakter, value, prioritas yang baik. Ini teman saya satu namanya Spider-Man. Dia diberitahu oleh pamannya, with great power comes great responsibility. Ya. Dengan kekuatan yang besar datang juga tanggung jawab yang besar. Langkah nomor 6 adalah managing power. Mengelola kekuasaan di masa krisis. Kekuatan atau kekuasaan di masa krisis. Setiap power yang saudara terima itu, ya memang kadang-kadang orang menafsirkan power itu kaitannya dengan privilege, ya kemudahan-kemudahan.
dengan fame, ketenaran, dengan comfort, ya, lounge dan segala macam. Tapi di Alkitab power itu hubungannya paling dekat dengan responsibility. Nah, sekarang dalam masa krisis semua orang harus ngecek power apa yang dititipkan Tuhan pada kita. Power ada di posisi. Saudara punya kedudukan sebagai kepala keluarga, punya kedudukan sebagai kepala perusahaan, pemilik perusahaan, punya kedudukan sebagai manajer, sebagai mentor, sebagai apapun juga yang punya kuasa atas orang lain. Kedudukan itu harus dimanage dengan baik untuk kepentingan orang banyak. Kalau kita tidak memanage power itu dengan baik, maka hasilnya tidak maksimal. Yang kedua, di mana ada power? Power ada di influence. Tidak hanya di posisi, tapi ada di influence. Influence itu apa? Uang. Uang bisa influence. Otak. Otak bisa influence. Koneksi. Koneksi bisa influence. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan power ini? Manage power ini supaya bisa menguntungkan kerajaan Allah dan orang banyak. Dan yang ketiga, power itu ada di dalam kehendak, dalam diri kita. Ada di inner strength, ya, the will, kehendak. Nah, saya beri contoh. Ini quote dari Tolstoy. We cannot prevent birds from flying over our heads, but we can keep them from making nets on top of our heads. Kita tidak bisa melarang burung untuk terbang di atas kepala kita, namun kita bisa mencegah mereka untuk bikin sarang di kepala kita. Nah, yang ketiga ini yang namanya power untuk prevent, ya. Jadi kita tidak prevent kita untuk power kita dimanipulasi oleh apapun yang lain. Pada saat semua orang dunia ke kiri dan Tuhan berkata kita ke kanan, tidak ada yang bisa mempengaruhi kita kecuali kita sendiri. Ya, jadi Tuhan ada dalam kita the power of will. The power of will ini powerful sekali karena kalau kita bisa jalankan terus maka orang akan ikut kita. Ini akan menggambarkan tingkat passion kita, the inner strength of power. Yang ketujuh, kalau kita lihat dalam kitab Esther, silent is not always gold. Ya, di kitab Proverb dikatakan diam itu emas, tapi tidak selalu. Ya, diam tidak selalu emas. Proverb mengatakan kalau kita bicara dengan bijak pada waktunya, itu seperti apel emas di pinggan perak. Kapan silent is not an option? Silent atau diam diri itu bukan pilihan. Doing nothing is not an escape. Tidak berbuat apa-apa itu pelarian yang dibenarkan. Ya. Pada saat satu terjadi injustice, pada saat terjadi ketidakadilan, ya, seperti yang terjadi pada krisis di Esther, ya, ketidakadilan, maka tidak dibenarkan seorang pemimpin pun untuk silent or do nothing. Pada saat terjadi oppression, maka tidak dibenarkan. Oppression itu artinya yang lemah, yang tidak bisa membela dirinya sendiri ditindas. Ya. Yang ketiga, pada saat terjadi deception, orang banyak disesatkan, ya, maka pemimpin tidak boleh berdiam diri dan tidak boleh berbuat nothing. Ini tiga hal yang terjadi krisis di Esther pasal 4, di mana orang semua disesatkan, ya, persepsi yang keliru tentang orang Yahudi tidak bisa membela diri, oppression the weak, dan injustice, ya, ketidakadilan karena tidak ada kesempatan membela dirinya untuk memberikan bantahan dan segala macam. Nah, di Amerika kalau saudara dituduh jadi penjahat, ditangkap polisi, kata-kata yang pertama adalah you have the right to remain silent. Kamu punya hak untuk diam, karena semua kata-katamu yang kamu ucapkan bisa saja dipakai untuk melawan kamu di pengadilan. Tapi di dalam kekristenan, dalam leadership, you don't have the right to remain silent. When you see injustice,
when you see oppression, when you see deception. You don't have the right. Kita tidak punya hak untuk tetap tinggal diam dan tidak berbuat apa-apa. Ini slide saya penutup, slide terakhir. Kenapa kok ada kitab di Alkitab namanya kitab Esther? Berapa minggu yang lalu saya katakan di Alkitab hanya 2 kitab saja yang namanya pakai nama perempuan. Itu Ruth sama Esther. Ruth orang asing, bukan orang Yahudi. Esther ini orang Yahudi tapi tinggal di negara asing. Mengapa ada kitab Esther? Kenapa kalau kita lihat 10 pasal di Esther, ceritanya lebih banyak Mordekai-nya daripada Esther-nya? Kenapa tidak pakai nama kitab Mordekai? Atau kitab Purim? Karena kitab Esther ada supaya menjelaskan mulainya hari raya Purim. Nah, kalau pasal 4 kita hilangkan, maka mungkin namanya akan kitab Mordekai atau kitab Purim. Mordekai adalah pahlawan yang hebat dan mentor yang luar biasa. Tapi Esther yang bayar harganya. Dia yang berdiri di hadapan raja mempertaruhkan nyawanya. Kalau aku mati, ya aku mati. Bukan Mordekai, bukan pejuang Yahudi yang lain, tapi Esther yang muda ini, yang mungkin waktu itu umurnya 20 tahun, 22 tahun, tidak tahu saya. Ya, tapi Esther yang muda inilah yang membayar harganya. Who paid the price? He will get the price.